Di balik lampu-lampu yang berkedip sepanjang malam di kota industri dan perdagangan ini, Batam menyimpan wajah lain yang selama ini tersembunyi rapat di balik dentum musik dan gemerlap tempat hiburan malam. Kota perbatasan yang selama ini dikenal ramah bagi para pelancong, ternyata juga menjadi ladang subur bagi praktik gelap yang selama bertahun-tahun diduga luput dari pengawasan. Mabes Polri akhirnya turun tangan, membongkar satu persatu tabir yang menyelimuti tempat hiburan malam terkenal di Batam. Mulai dari HH Club yang akrab disapa P3, Newton dan V Club yang dikenal sebagai P2, hingga F1 Club di PI1. Diketahui sekitar 40.000 ekstasi beredar setiap bulan di tempat tersebut. Kini polisi memburu pemilik diskotik Planet yang diduga kabur ke Singapura. Tak cukup sampai di sana, polisi juga menyusup ke arena gelanggang permainan Nagoya Game Zone dan Nine Stage Lounge and Bar di Nagoya, yang dibalik kemasannya sebagai tempat hiburan biasa, ternyata menyembunyikan kasino berskala besar. Operasi ini juga membuka jejak jaringan yang menyeret sejumlah nama dan aset, serta memunculkan pertanyaan besar tentang pengawasan tempat hiburan malam di Batam. Masyarakat berharap operasi ini tidak hanya berhenti di sini, tetapi semua tempat hiburan malam yang melanggar dan menjual narkoba juga harus ditindak. 10 Agustus 2026, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggerebek HH Club Planet atau P3. Sebanyak 32 orang diamankan, dan polisi menemukan berangkas berisi 762 butir ekstasi. 6 orang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Saat itu Dirtipid Narkoba Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol Eko Hadi Santoso pun menegaskan, ini baru permulaan, sebab operasi serupa akan terus bergulir di tempat-tempat hiburan lainnya. Itu kita amankan karena menyangkut dengan manajemen yang terlibat dalam peredarannya. Masih kita lakukan pendalaman, jumlah tersangka terus bisa berkembang, bisa juga berkurang karena sebagian yang diamankan bisa jadi saksi, bisa berkembang ke atas atau bisa memotong sebagian yang sudah diperiksa itu. Ya. Saat ini berapa udah ada yang ditetapkan tersangka? 32 ya yang dibawa. Sementara baru 6 tersangka ya. Berarti kalau pengembangan ya Pak? Ya, dikembangkan. Nah, penemuan berangkas itu benar? Iya. Betul. Total barang bukti yang disita untuk BB Inex sekitar 762 butir. Pak Dir, itu 32 orang itu pengunjung aja atau ada pihak? Ada pengunjung dan ada manajemen. Nanti kita pilih-pilih mana yang pengguna, nanti kita lakukan manajemen. Ada kan TAT kan. Nah, ini Pak Dir. Nah, kan kata berkembang di masyarakat, kok cuma satu klub malam, dikembangkan yang lain. Ada kemungkinan dong ya. Kan itu sulit nyarinya. Kalau gampang ya masyarakat udah nangkep lama itu kan. Berarti ada kemungkinan pemeriksaan untuk klub-klub malam. Ada kemungkinan. Satu lagi Pak. 5 hari kemudian, tepat pada Sabtu 15 Agustus 2026, tim kembali bergerak. Kali ini menyasar P2 dan P1, dua tempat hiburan yang langsung disegel. Dari pengembangan kasus ini belakangan terkuak, ketiga lokasi tersebut rupanya berada di bawah kendali tangan yang sama. Nama Basri Lewaimang muncul dan kemudian ditetapkan dalam daftar pencarian orang pada 18 Agustus 2026. Basri disebut berperan sebagai pengelola tempat hiburan malam Planet 1 dan 2, sekaligus diduga menyediakan narkotika untuk diedarkan di Planet 1, 2, dan 3. Sejumlah aset yang dikaitkan dengan Basri juga telah dipasangi garis polisi dan akan ditindaklanjuti dalam penyelidikan dugaan tindak pidana pencucian uang.
Namun penggerebekan THM Planet di Batam juga memunculkan pertanyaan. Mengapa pengungkapan kasus ini dilakukan langsung oleh Bareskrim Polri tanpa melibatkan kepolisian daerah? Dirtipit Narkoba Bareskrim Mabes Polri menampik anggapan bahwa langkah Bareskrim turun langsung ke Batam menunjukkan kepolisian setempat tidak bekerja maksimal. Cerita Mabes Polri tak berhenti di situ. Masih di 15 Agustus 2026, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri mengendap masuk ke arena Gelper Nagoya Game Zone dan 9 Stage Lounge and Bar di Ruko Nagoya Indah Batu Selicin. Tempat yang sebelumnya sudah lama disorot karena diduga dijadikan kedok kasino berskala masif. Dari operasi itu, polisi mengamankan 197 orang dengan berbagai peran, yaitu seorang pemilik berinisial A, 2 manajer, 5 kasir, 1 pengawas, 25 penukar chip, 65 dealer atau bandar, 2 marketing, dan 96 pemain. Uang tunai sekitar 7,79 miliar juga turut disita. Sebelum penindakan berlanjut dengan penyegelan sebuah rumah di perumahan Garden Avenue, Kecamatan Bengkong, yang diduga milik pemilik lokasi berinisial A, alias Akau Hollywood atau Suwandi. Petugas juga mengamankan beberapa barang bukti, antara lain 3 berangkas berisi uang sebesar 7.297.213.000 rupiah. Uang tunai dari laci meja penukaran chip sebesar 500 juta rupiah. Dengan demikian, uang tunai yang diamankan lebih kurang berjumlah 7,79 miliar. Rekan-rekan sekalian, tadi malam kita juga sudah melakukan penyitaan beberapa alat yang digunakan sebagai sarana perjudian, antara lain 16 mesin piala atau foto, 54 mesin skater, 20 mesin makion, 1 mesin dadu, dan 14 mesin tembak ikan. Saat ini kami masih melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang tadi saya sebutkan, kemudian dan pihak-pihak yang tentu mempunyai peran, karena perjudian ini tidak bisa dilakukan hanya satu pihak, pasti ada pihak bandar dan pihak pemain. Nunung juga menegaskan, penyidikan belum selesai dan masih melakukan pendalaman terkait penggerebekan narkotika ataupun perjudian di Batam. Di sisi lain, perburuan Basri Lewa Imang yang sebelumnya masuk DPO berakhir di Malaysia. Ia ditangkap pada 19 Agustus 2026 melalui operasi gabungan yang melibatkan Interpol. Sehari kemudian, ia diterbangkan ke Indonesia dan dibawa ke Mabes Polri untuk menjalani pemeriksaan. Di Batam, sejumlah aset yang dikaitkan dengan Basri masih terpasang garis polisi. Mulai dari 2 unit rumah di Royal Grand Ruko di Botania 2, 4 unit apartemen di Pollux Habibie Mesterstad, hingga sebuah restoran di kawasan Punggur. Sejumlah kendaraan mewah mulai dari Mitsubishi Pajero Sport, Jeep Rubicon, Hummer, Jeep Wrangler, Toyota Fortuner, hingga Toyota Land Cruiser, dan 2 unit kapal turut diamankan. Usai Basri digelandang, Mabes Polri kembali menerbitkan DPO, kali ini terhadap Yuan Ki. Pria 67 tahun ini disebut-sebut sebagai pemilik THM Planet dan diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika bersama Basri. Yuan Ki diduga telah meninggalkan Indonesia menuju Singapura dan masih diburu Bareskrim bekerja sama dengan Interpol.
Mabes Polri menyebut jaringan ini diduga mampu mengedarkan hingga 40.000 butir ekstasi setiap bulannya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Nona Priscilia Ohei menyebut sejumlah warga negara asing yang diamankan di kawasan Gelper masih berstatus saksi. Mereka masih menjalani proses pemeriksaan di Polresta Barelang dalam penanganan perkara yang sepenuhnya dilakukan Bareskrim Mabes Polri. Sementara soal jalur masuk ratusan pil ekstasi ke THM di Batam, Nona belum memberikan keterangan karena masih menjadi bagian dari penyidikan. Ini berawal dari adanya informasi masyarakat untuk Gelper, ada informasi masyarakat melalui saluran khusus kita di Polri dan ini sampai di Bareskrim Polri. Jadi perlu diketahui bahwa Bareskrim Polri, Polda maupun Polres-Polres jajaran itu adalah satu institusi, jadi bukan bergerak sendiri-sendiri. Namun ada kewenangan-kewenangan dan juga langkah-langkah yang dilakukan, strategi dalam penindakan kepolisian yang ada dilakukan secara integrasi dari satuan atas maupun satuan samping. Nah, Bareskrim bersama Polda Kepri dan juga Polresta berdasarkan hasil informasi kemudian dilakukan deteksi, kemudian dilakukan pendalaman dan akhirnya dilakukan penindakan pada beberapa hari lalu. Ya. Sementara itu, menanggapi sorotan terkait dugaan peredaran narkotika di THM Batam, Kepala BNN RI menegaskan, BNN dan Polri terus berkoordinasi dalam melakukan pengawasan. Namun untuk penanganan perkara narkotika di wilayah, upaya penindakan lebih dikedepankan kepada Bareskrim Polri yang memiliki kewenangan melakukan penindakan di daerah. Pengawasan tempat apapun ya. Itu BNN dengan Polri itu selalu bekerja sama ya. Tapi tentunya untuk wilayah kan kita kedepankan Bareskrim Polri. Ya biarlah Bareskrim Polri melakukan upaya-upaya di wilayah. Ya. Kita terus terang BNN ya lebih kepada sindikatisme yang berskala besar. Ya, tapi kita selalu sharing informasi. Dan kita tidak akan menutup-nutupi atau menjaga orang-orang yang nggak benar yang selalu membackup narkotika dimanapun. Masih saksi. Pak, 40.000 ekstasi yang selalu beredar satu bulan di Batam itu asalnya dari mana? Apakah ada potensi diproduksi di Batam atau dari luar? Nah, kita tidak menangani itu ya. Kita akan dalami kalau memang ada informasi terkait dengan apapun bentuk narkotika ya, pasti akan kita ungkap. Ya, tapi kan kita perlu pendalaman. BNN kapan melakukan razia di tempat-tempat lain Pak, di THM lain di Batam? Ya. Bersama tim lah? Mungkin skala besar. Kita kan harus skala prioritas ya. Yang paling utama saat ini kita harus cegah itu kan di laut. Karena masuknya itu ke negara kita kan lewat laut. Jadi kita bukan kita nggak memperhatikan yang begini ya, tapi kita tetap kita atensikan juga. Langkah Mabes Polri mendapat dukungan dari DPRD Kota Batam. Ketua DPRD Kota Batam Kamaludin menilai penindakan ini penting untuk memutus mata rantai peredaran narkotika dan praktik perjudian yang mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat. DPRD Batam juga menyatakan akan memperkuat koordinasi dengan kepolisian dan instansi terkait. Penangkapan terhadap narkotika dan perjudian, dan mohon segera melakukan langkah-langkah upaya hukum yang ditegakkan seadil-adilnya. Yang pertama, yang kedua, tentu kami ingin Batam ini menjadi kota yang bagus, yang bersih, bebas dari narkoba, karena narkoba sangat mengancam generasi muda kota Batam. Kita akan mensikapi dengan
kita akan koordinasi dengan Pak Kapolres. Belum, karena kami baru menunggu dari proses yang berjalan. Dukungan juga mengalir dari BP Batam. Anggota Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam Arya Stuti Sirait menegaskan, penegakan hukum justru diperlukan untuk menciptakan lingkungan usaha yang aman dan kondusif. Namun di tengah riuhnya apresiasi atas rangkaian penggerebekan ini, sebuah peringatan datang dari ruang akademik. Sosiolog Universitas Maritim Raja Ali Haji Teguh Setiandika, ia menyebut apa yang telah terjadi di permukaan dinilai hanya sebagian kecil dari persoalan yang lebih besar. Teguh juga mengingatkan, penindakan terhadap pelanggaran jangan sampai berujung pada stigmatisasi terhadap seluruh industri tempat hiburan malam. Aktivitas penindakan tadi bahasanya atau razia yang dilakukan oleh pihak kepolisian Republik Indonesia saat ini hanya ada di puncak, yang ketika ini tidak di follow up dengan seluruh peran dalam masyarakat untuk mengambil posisi untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas yang terjadi di Kepulauan Riau atau khususnya Kota Batam, ini akan terus berulang dengan pola-pola yang berbeda. Bisa jadi nanti skema-skemanya bisa jadi berbeda, tidak lagi dalam bentuk gelper dan segala macam, akan terus memperbaharui bentuk-bentuk prakteknya, termasuk juga dalam konteks narkotika tadi ataupun perjudian. Itu dia akan menemukan format-format baru bentuk prakteknya ketika pengawasan tidak dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat. Jadi jangan terlalu menggantungkan kepada pihak pemerintah ataupun aparat keamanan untuk mengambil peran bahwa mereka yang harus melakukan penindakan. Di masyarakat juga melakukan pengawasannya, mengambil peran, mau guru, mau dosen, mau mahasiswa, mau masyarakat, wartawan, media, itu semua harus mengambil perannya masing-masing sesuai dengan kapasitasnya. Nah, ketika hari ini kita bicara tentang perjudian ataupun narkotika, ini bicaranya tidak hanya tentang praktik kriminal, tapi ada praktik ekonomi di situ. Kesenjangan sosial atau ketimpangan ekonomi antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain memungkinkan praktek-praktek perilaku menyimpang itu semakin besar peluang yang terjadi, karena iming-iming nominal angka yang ditawarkan oleh praktek-praktek kriminal itu lumayan besar dan tinggi dengan durasi kerja yang lebih singkat. Makanya ketika ini tidak diawasi oleh seluruh pihak, seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya pemerintah dan keamanan, ini akan hanya nunggu momen razia atau penindakan saja, baru kita tahu, oh ternyata ada narkoba, oh ternyata ada praktik judi di sini. Kalau tidak ada penindakan seperti itu, masyarakat masa tidak bisa mengambil peran dan segala macamnya, karena tidak menyadari ada perilaku-perilaku di masyarakat yang menyimpang saat ini. Sementara dari sisi pemerintah daerah, persoalan kini mengerucut pada pengawasan dan perizinan. Kepala Dinas Pariwisata Batam Ardi Winata menegaskan, legalitas sebuah tempat hiburan tidak berarti memberikan ruang untuk praktik perjudian, pornografi, porno aksi, atau pelanggaran lainnya. Pengawasan katanya dilakukan bersama oleh Satpol PP, Kepolisian, PTSP, dan dinas terkait. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk pembinaan dan pengawasannya ini kita lakukan secara bersama-sama, secara tim, yang di dalamnya juga tergabung Satpol PP sebagai leader penegakan perda, juga Dinas Kesehatan, PTSP yang lembaga yang mengeluarkan perizinan, terus juga aparat kepolisian, juga ada Dinas Lingkungan Hidup dan banyak. Secara tim, Emily ya, secara tim kita melakukan, dan pengawasan ini secara reguler dilakukan, terutama kalau dalam masa hari raya keagamaan, Islam, Kristen, Buddha, Hindu juga.
diadakan pengawasan yang lebih intens terhadap buka tutup tempat hiburan tersebut. Di sisi lain, Kepala Dinas Pariwisata Batam Ardi Winata menyebut, kasus yang terjadi belum memberikan dampak terhadap sektor pariwisata Batam. Menurutnya, arah pariwisata Batam tidak bertumpu pada aktivitas semacam itu, melainkan pada wisata religi, sport tourism, hingga MICE tourism. Dari sisi perizinan, terkuak pula fakta lain yang tak kalah mengejutkan. Kepala DPM PTSP Kota Batam Reza Hadafi mengungkapkan, setidaknya ada sekitar 20 usaha yang memiliki izin di sektor gelper dan THM. Sebagian izin tersebut merupakan izin lama, terbit pada 2018 hingga 2019, dan tidak ada penerbitan izin baru untuk sektor tersebut sejak saat itu. Yang diterbitkan oleh Pemko Batam itu adalah IMB atau PBJ. IMB atau PBJ ini tidak ada korelasinya dengan jenis usaha di dalamnya. Ya, IMB dan PBJ ini gedungnya itu harus betul-betul memiliki IMB. Yang sekarang berubah nama menjadi PBJ. Oke. Jadi untuk jumlah yang memiliki itu kita bisa lihat di OSS. Di OSS itu, dan sama tahun-tahunnya pun nanti bisa kita berikan sama wartawan. Ya, berapa yang sudah punya izin dan tahun berapa diterbitkan. Nah, sejak tahun 2025 ketika proses perizinan ini sesuai dengan PP 28, PP 25 ini sudah berada lagi ke BP Batam. Kami pikir belum ada izin baru juga yang diterbitkan oleh BP Batam juga belum ada. Jadi ini masih semua izin-izin lama. Oke. Masih izin lama dan sesuai memang dengan OSS RBA. Sebelum diterbitkannya OSS RBA, izin-izin lama masih tetap berlaku. Jadi rata-rata saya pikir teman-teman pengusaha ini masih menggunakan izin lama. Di sisi lain, untuk usaha yang tengah menjadi sorotan penegak hukum, Pemko masih menunggu rekomendasi sebelum menjatuhkan sanksi. Jelas, kalau memang sudah begini, kita menunggu rekomendasi yang pertama. Kita juga sudah akan merekomendasikan ini untuk mendapatkan semua jenis teguran yang ada. Semua jenis sanksi yang ada, mulai dari teguran, peringatan, sampai pencabutan. Tapi kita masih menunggu hasil terakhir dari rekomendasi dinas teknis. Tentu dinas teknis juga sudah melakukan ini, supaya rekomendasi kita sinkron nih antara dinas teknis dan juga dinas kita yang memang memberikan persetujuan administrasinya. Supaya jangan nanti kami keluarkan sanksi ini, tiba-tiba yang ini sanksinya ini kan. Kita tunggu sebentar. Karena ini masih dalam tahapan berjalan kan. Kita cek lagi. Bang, kalau secara normatif kalau kita merujuk pada perda atau mungkin aturan yang berlaku, sanksi yang bisa diterapkan apa? Kita merujuk perda khusus berapa? untuk perizinan di dalam OSS, kita langsung nyari di PP, peraturan pemerintah. Sekarang kan sudah PP 28 pengganti PP nomor 5. Itu pencabutan izin langsung. Dan itu bukan pertama ya kita lakukan, banyak di sini yang langsung kita cabut izinnya itu banyak, baik maksudnya bukan cuma izin KBLI usaha ini saja, beberapa KBLI lain yang menyalahgunakan kegiatan di lapangan kita cabut. Jadi itu bukan hal baru buat kita, apalagi ini memang sudah terbukti ya. Begitu nanti rekomendasinya keluar dari dinas teknis, ya udah kita cabut. Cuman kita tidak mau salah atau miskoordinasi. Misalnya dinas teknis bilang harusnya dicabut, kenapa hanya peringatan gitu. Ya kan kita juga ngukur sampai di situ. Sekarang ini dia itu menyalahgunakan izin usahanya, atau ada personal yang menggunakan tempat itu sebagai lokasi-lokasi yang tidak selayaknya. Dari Planet hingga Nagoya, penindakan Mabes Polri membuka persoalan narkoba dan dugaan perjudian di balik aktivitas tempat hiburan Batam. Sejumlah tersangka dan DPO telah ditetapkan, aset telah ditelusuri, dan penyidikan masih terus berjalan. Namun penindakan hukum saja tidak cukup. Pengawasan, penegakan aturan, dan pembenahan persoalan sosial menjadi tantangan berikutnya. Sebab tempat hiburan tetap menjadi bagian dari ekonomi dan pariwisata Batam. Yang harus dipastikan, jangan sampai celah usaha justru dimanfaatkan untuk peredaran narkoba dan perjudian.